Jadi pasangannya yang juga sesama musisi ya, bener? Anis Stefani. Sih kok langsung keringetan ya enggak ya? Iya lagi. Aduh, Iya, panas ya? jagung nih. Bang Ari Lesmana, bentukannya kan mirip nih rambutnya. Rambutnya dulu. Ini Ari bukannya? Follow aja nih. Halo Music Lovers, balik lagi di weekend kita di depan layar Nusantara TV, sahabat kita. Apalagi kalau yang ditunggu-tunggu ini, kalau nggak musik-musikan, Soundcore Podcast. Karena setiap musik pasti punya cerita. Hari ini kayak biasa nih, Soundcore Podcast tuh selalu ngundang musisi-musisi yang punya karya yang wajib dikenalin di sini, yang wajib kita dengerin juga cerita di balik kreatifnya, dibalik produksinya, sama juga mau lebih kenal lagi dengan si musisinya. Seperti hari ini gue kedatangan dua tamu, dua musisi. Ini musiknya beda aliran, tapi pastinya menarik nih buat dikulik satu-satu ya. Di segmen kali ini gue akan kenalin tamu gue. Mau nyebut nama panjangnya biar afdol. Bagas Rahman Dwi Saputra a.k.a. Bagas Ran. Hai, apa kabar? Kesininya gak running kan? Enggak. Oh, enggak, namanya aja. Nanti capek ya. Namanya aja soalnya. ya. Ini Bagas Rahman Dwi Saputra a.k.a. Bagas Ran. Ya. Unsurannya dari mana nih? Dari Rahman. Oh, biar keren ya. Biar keren aja, lebih simpel juga sih, kayak Bagas Ran gitu. Oh Lebih ya, announce. Bagas Ran. Sama agak biar ini ya, ada daya jualnya juga Iya. nih. Tapi Terus, sempat banyak yang ketipu juga karena ketipunya dipikir gimana? Kok ada personil aku baru? personil Ran. Ada personil yang baru. tambahan dari Ran. Nggak masalah, siapa tahu ya. Siapa tahu. Nama adalah doa. Amin. Wong Kito Galo. Uang kita galau. Oh, nggak bawa pempek hari ini. Aduh sempat tapi habis. Ya. Next lah kalau Palembang lagi aku bawain ke sini. Oh, oke. Mau ini ya, model, pistel tuh enak Tekwan. banget tuh. Tekwan. Enak sekali. Sekalian jual sih kayaknya. Lenjer tuh ya, lenggang. Lenjer ya. Tapi kita nggak lagi mau ngomongin pempek ya, Music Lovers ya. Tapi Karyanya Bagas. Buat yang belum merasa mau akrab-akraban dong sama Bagas Ran, ya ini di sini tempatnya di Soundcore Podcast. Gas, sebenarnya nyemplung di musik itu mungkin ini udah pertanyaan yang sering ditanyain ya sama kamu ya. Iya. Nyemplung di musik itu dari umur berapa sih? Kalau apakah terhitung dari ajang atau kompetisi musik anak-anak itu, atau justru sebelumnya tuh kamu sebenarnya udah berkecimpung di musik gitu? Udah, sebelumnya dari kecil tuh ya aku domisili di Palembang. Jadi dulu bukan sempat sih, tapi sering buat ikut lomba nyanyi. Terus kayak dulu sempat bikin band juga, band anak-anak. Aku main keyboardnya, terus kakak kandungku yang nyanyi sebagai vokalis. Jadi kayak emang track record sebelum ikut ajang pencarian bakat. Kemarin emang udah terjun di industri musik. Maksudnya di musik gitu loh. Tapi udah mulai langsung mencobanya profesional atau ya kebanyakan memang musisi-musisi yang mereka terbang ke Jakarta terus langsung berkarya dan jadi besar namanya di Jakarta, ya itu kebanyakan dari kecil disuruh ikut lomba-lomba ini, kompetisi-kompetisi tingkat-tingkat provinsi lah apalah gitu juga. Bagus dulu sering ikutan juga. Dulu sempat ikutan FLS 2N dulu ya. Apa tuh? Festival lomba kesenian anak-anak kalau nggak salah ya. Oke. Jadi ya memang sempat di tingkat provinsi kayaknya ya. Jadi kayak di Sumatera Selatan tuh disaring dulu, Palembang, terus kayak dari kota-kota lain di Sumsel, akhirnya dapet lah, terus ngewakilin Palembang ke kota Makassar waktu itu. Oh. Jadi kayak emang sempet udah banyak terikut buat ikutan lomba-lomba kayak gitu. Jadi kalau misalnya mana nih
putra daerah Sumsel Palembang ini yang dikirim namanya yang muncul Bagasran kali ya. Tapi nama belum Bagasran dong ya. Belum Bagas aja. Masih Bagas aja. Dan dulu juga mungkin karena masih kecil kayak yaudah kayak jalannya tuh fun aja. Kayak nggak mikir. Kayak ngerasa ada paksaan, nggak capek gitu ya. Gak ada ngerasa kepaksa karena ya nggak ada juga. Aku fun aja ngelakuin. Tapi memang dari diri kamu yang mau atau kadang kan orang tua nih. Kadang kan orang tua lebih ambi di zaman itu ya daripada anaknya. Nih ada nggak unsur-unsur kayak gitu? Dulu sebenarnya kalau untuk terjun di musik itu emang support dari papa. Maksudnya sebelumnya karena dari keluarga musisi Enggak, mama doang. Mama tuh emang dari dulu suka nyanyi terus sambil gitaran gitu. Emang penyanyi. Terus dulu sempat kakak duluan yang dorong papa buat jadi penyanyi. Sampai akhirnya ya les vokal di rumah segala macam, ikutan lomba sana sini. Karena ngelihat kakak Kok seru ya gitu. Jadi dapat uang jajan sendiri ya. Iya, sampai akhirnya kedorong juga buat ikutan. Akhirnya iseng-iseng latihan gitu. Tapi aku gak yang bener latihan. Justru kakak yang latihan tuh. Apa akhirnya yaudah ikut lomba-lomba juga. Karena ke-trigger sama kakak juga. Maksudnya setiap lomba kan pasti dapat piala, dapat uang jajan kayak gitu. Siapa yang gak mau pas kecil kan? Bener banget. Jadi kayak yaudahlah ikutan aja. Jadi keterusan gitu. Keterusan sampai akhirnya ikut kompetisi dan juara. Ya, satu keren banget. Pengen nyanyiin jingle itu ya, tahu ya, nggak usah disebut nih. Pokoknya itu ajang atau kompetisi pencarian bakat untuk anak-anak yang memang namanya juga besar ya di saat itu ya. Termasuk besar waktu itu. Apa yang paling sulit kamu laluin saat itu? Itu umur berapa sih? Umur 12 berarti. Oh, berarti udah sebenarnya udah paham nih arti kalah menang, nggak ada mewek-mewekan lagi dan lebih sportif gitu ya. Mungkin karena aku juga ngerasa udah sering buat ikutan lomba kayak gitu ya. Oh, mentalnya udah kebentuk. Mungkin kayak gitu. Jadi dan aku pun juga pas kompetisi itu juga nggak mikir kayak aku harus juara. Kayak maksudnya kayak udah 15 besar aja itu udah suatu pencapaian buat aku. Karena emang dari dulu tuh Icil 1, 2, 3 aku tuh tontonin terus. Jadi kayak setelah balik sekolah nonton pantengin. Kayak wah kerennya bisa nyanyi di panggung segede satu itu. Padahal mau di situ. Terus langsung ya judgesnya juga keren-keren dan langsung ngasih pendapat gitu kan. Masih kecil tapi mentalnya berani buat nyanyi di panggung sebesar itu. Makanya ke-trigger dan mudah-mudahan next bisa naik ke atas panggung. Disitulah akhirnya kamu terbentuk aku beneran pengen jadi penyanyi profesional nih. Ada di dalam list musisi Indonesia gitu ya. Ya begitulah. Nah, tapi gak cuman nyanyi doang nih Bagasran nih Music Lovers. Acting juga dia jabanin gitu kan. Sejak kapan kalau berperan, seni peran, Gas? Kalau acting apa bonus dari itu tadi? Jadi udah lebih kenal nih mukanya. Sebenarnya nih. Itu kayak mungkin dari brandinganku sebagai penyanyi sebelumnya kayak Bagas Idola Cilik tuh title Bagas Idola Cilik tuh masih lengket kayak sampai sekarang. Jadi masih dikenal dan banyak tawaran tuh kayak ya udah kenalnya aku sebagai Idola Cilik. Jadi kayak banyak tawaran buat main film ini terus series ini. Jadi udah karena aku pengen coba buat pengalaman baru juga, yaudah aku sikat aja gitu. Kenapa enggak? Wajah ngejual soalnya Music Lovers. Rasa ganteng gak? Susah gak? Itu pertanyaan susah gak? Mau jawab takut salah. Gitu ya. Mau Mau jawab iya takut sombong. Kalau enggak sayang kesempatan nih buat jualan nih. Maksudnya buat nge-branding ya. Oke. Tapi kalau di ada yang nawarin gitu misalnya Gas akan ada judul seri yang panjang dan lo bakalan jadi pemain atau pemeran utama atau enggak peran yang signifikan tapi lo mesti vakum nyanyi berapa tahun gitu. Milih mana? Maksudnya kayak stripping gitu atau? Ya entah stripping atau mungkin judul yang keren atau mungkin masuk di channel-channel channel-channel film-film apa namanya seri-seri berbayar gitulah yang warna merah itu misalnya. Kayak kalau udah continuity buat kayak stripping gitu kayak aku masih belum siap karena emang basicnya dari dulu kan emang nyanyi kan. Jadi kayak bukan ranahku karena aku juga baru coba karena itu. Jadi kayak untuk sekali-sekali kayak kemarin aku sempat ada tawaran film itu film Palembang.
Oke. Film Palembang yang diangkat kayak itu cerita rakyat dulu. Boleh aku sebutin? Boleh dong. Judulnya Dul Muluk Dul Malik. Oke. Ya, jadi diangkat pemerannya ada Anwar Fuadi dan termasuk aku juga. Kayak itu filmnya Aditya Gumai bukan Nah, sih? itu. Oke. Jadi aku dipercaya buat sebagai jadi Dumalik waktu itu. Karena aku orang Palembang kan, Iya, iya. yang Berarti bisa itu berbahasa. kisah ya, legendnya Legend. Palembang ya. Oke. Iya, jadi kayak kalau untuk satu project kayak gini kan jangka waktunya nggak terlalu panjang gitu ya. Sampai akhirnya udah aku sikat aja. Apalagi bahasa Palembang yang aku tuh nggak perlu belajar seru. lagi. Jadi kayak tinggal nothing tulus aja. Oke, Tinggal ngomong kayak nggak biasa susah sehari-hari. gitu ya, nggak susah gitu ya. Gak susah. Wow, oke. Kalau gitu kita masih mau ngobrolin lagi. Cuman pengen ngetes bahasa Palembang kata nggak susah. Orang asli Palembang. Mau dong ngomong Music Lovers, jangan kemana-mana. Tetap di Soundcore Podcast pakai bahasa Palembang. Oke. Kesini. Music lovers. Music lovers, jangan kemana-mana tetap di Soundcore Podcast. Soundcore Podcast. Oke. Sini bye. Sini bye. Dengarlah aku di sini, kan tepati janji untuk selalu bahagiakanmu, menjaga dan menemanimu setiap waktu. Selama raga ini masih ku miliki, takkan ada luka untukmu. Biar ku yang terakhir memberi atap tempatmu berteduh. Ada backingnya loh. Itu antara suara goib atau backing vokal ya? Backing sih. Backing ya? Nggak, tipis aja maksudnya. Jangan. Samar-samar. Nanti ditawarin sama labelnya. Jadi kita sama nih sama di bawah atap. Indo Semar. Kok nangis? Enggak kan? Nangis kan? Oh, oke. Atap. Kelilipan. Apa baik kelilipan baik ya? Kelilipan baik. Kelilipan baik. Atap berteduh soal apa sih? Kalau ngelihat video klipnya tuh kita kayak terbawa suasana agak-agak drakor dikit, tapi yang main orang lokal. Soal apa sih sebenarnya, guys? Lagunya tuh tentang Pasti cinta lah. Iya, lagu bucin lah, lagu romantis. Jadi kayak Bucin. emang aku sengaja tulis lagu ini bareng Mas Emong sama Mas Evan namanya. Dan kayak aku mungkin sekarang lagi ngerasa relate sama kayak apa yang aku tulis di lagu ini gitu. Jadi kayak apa nih? Kayak aku udah nemuin seseorang yang menurutku kayak oh ini ya, dan aku bisa ngerasain ini ya namanya cinta sejati gitu. Jadi kayak di sini pun posisinya kayak aku tuh pengen apapun yang terjadi ke depan, ketika kamu butuh aku bakal siap jadi pokoknya tempat kamu buat cerita, tempat kamu cerita dan tempat kamu ingin berteduh di kala kamu lagi sedih, lagi apapun itu, aku siap buat itu sampai kapanpun kayak gitu. Oh, oke. Makanya judulnya Atap Berteduh itu sebenarnya biar lebih ini aja sih. Lebih puitis kelihatannya. Lebih puitis ya. Lebih estetik aja Atap Berteduh. Oke. Tapi tetap aja ada cicilannya. Apa atap berteduh apa dia pakai cicilan, tetap aja pakai cicilan kan. Maksudnya? Aduh, enggak masuk lagi. Nggak masuk bercadang gue. Atap berteduh rumah kan gitu. Oh. Oke, gagal ternyata. Terlalu serius atau matanya udah terlanjur kelilipan ya. Dia sepertinya terlalu fokus sama Untuk menceritakan, sosok yang dibuatin lagu ini. Iya. Merah mukanya mah. Aduh. Bentar, itu di ujung-ujung segmen 2 baru ditanyain Oke. tuh ya. Oke, jadi siapin mental. Nah, proses pembuatan ini berarti sebenarnya Atap Berteduh selain single, tapi juga judul EP yang baru rilis 2024 kan? Ya, betul. Tepuk tangannya, saudara-saudara. Ya, yang ada di Tribun, ada yang di 2000 ya festival nonton ini. semuanya ya. Makasih. Gitu. Tiketnya war juga di sini. Oh, juga. Iya. Kita mahal loh. banget. Terus prosesnya sebenarnya lama nggak sih Gas? Dan tadi kan kamu bilang di lagu ini kamu juga involve gitu, ikut nulis lagu juga. Apakah di 5 EP ini di Atap Berteduh
seberapa besar partisipasi kamu di situ? Kalau untuk waktu nggak terlalu lama. Kita bikin tuh dari Juni kayaknya. Oh dari Juni? Mei atau Juni, akhir Mei kalau nggak Juni. Itu semua lagu baru yang baru dibikin dari 5 Juni. lagu itu. Dan untuk kesulitan sebenarnya nggak ada kesulitan karena ada hambatan, ya? emang karena dibantu sama Evan sama Mas Emong juga yang dimana mereka tuh punya basic yang sebelumnya udah nulis lagu buat musisi-musisi lain gitu loh. Jadi benar-benar sangat ngebantu buat ini. Dan sebenarnya Atap Berteduh ini aku udah bikin notasinya, chordnya itu dari bulan sebelumnya, kayak bulan puasa gitu. Dan aku coba cari lirik, kayak pengen bikin lirik seromantis mungkin gitu. Tapi kayak masih belum, karena aku pun juga nulis lagu tuh kadang sesuai sama moodku gitu loh. Karena momentumnya belum dapet nih gitu. Kalau misalnya moodnya belum siap buat bikin lirik, baru chord doang kayak udah gak bakal jadi lagunya. Jadi kayak ditunda-tunda sampai akhirnya dikenalin sama manajerku, si Ragil namanya. Mau dibantu gak sama Mas Emong sama si Evan katanya. Boleh lah kalau gitu. Sampai akhirnya kita ketemu runding-runding dan si Mas Emong tuh juga udah siap satu lagu kayak khusus buat EP ini gitu loh. Jadi kayak udah, setelah itu aku bawa laguku yang tadi yang Atap Berteduh, chordnya doang. Akhirnya kita cari liriknya bareng-bareng dan Gak sampai 2 jam itu udah dapat langsung lagunya. Jadi full itu semua ya udah dengan full. Lirik yang itu tadi puitis itu tadi. Karena aku juga di Atap Berteduh ini udah dapat refnya. Refnya udah dapat, jadi tinggal verse-nya doang gitu. Udah pokoknya segampang itu sama berarti mereka. Emang rezeki EP di tahun 2024. Iya, mungkin dikasih jalannya dipermudah sama. Oke. Dan semoga habis rezeki EP 2024 jadi full albumnya di 2025. Amin. Terus dicemplungin lagi nih yang 5 ini gitu. Atau mungkin yang baru. Kalau bisa yang baru sih. Aku pengen banget. Oke, gak apa-apa lah. Ambi di hal-hal positif itu kadang kudu mesti perlu. Tapi yang pasti kita harus persiapin ya ini buat, karena ini kan baru rilis juga kan albumnya. Jadi harus benar-benar promoin dulu sampai orang yang belum tahu jadi kenal sama lagunya gitu. Jadi karena ingat lagi sama Bagasran, karena kan dulu sempat viral juga di 2021 lagu yang cinta terakhirku itu kan. Yang mungkin ini biar pengingat lagi, udah ada EP loh gitu. Betul sekali. Gitu. Akan ada 5 lagu selain Atap Berteduh nih katanya 7 TUJU, tujuan ya. 7 itu jadi jagoan juga atau dari 5 apa yang kayak jadi semua jagoan? Jagoan. Semuanya tapi yang paling penjahatnya nggak ada. Ya nggak ada. Nggak ada di lagu ini. Ini lagunya positif. Iya. Pokoknya semuanya favorit. Cuman yang emang karena Atap Berteduh ini bawaan dari aku. Jadi kayak dan dijadikan judul EP juga kan. Jadi kayak emang yang difavoritin, yang paling favorit ini si Atap Berteduh itu. Cuma it's all about love, it's all about bucin. Iya, betul. Tapi ada 3 lagu doang sih yang dibilang bucin lah. 2 lagunya tetap lagu galau, lagu melo. Karena emang basicnya dari dulu tuh aku rilisnya lagu-lagu galau terus. Karena emang dari dulu suka. Itu berarti jatuhnya love ballads ya? Ya, atau gitu ya? Pop ballad waktu itu. Pop ballads ya. Ada yang paling musisi atau musik-musik yang paling mempengaruhi musiknya Bagasran gak? Banyak musisi dulu. Apa dan banyak. siapa Gas? Dulu aku sering denger. Memang waktu zaman-zaman kaset ya. Zaman-zaman Papa kaset. tuh sering beli kaset kayak yang didengar itu aja. Misalnya Judika udah pasti, Afgan, Glenn Fredly. Itu kayak lagu-lagu mirip-mirip kayak gitulah. Udah jadi spesialis love ballads gitu ya. ya. Jadi dari situ udah mulai wah, next pengen bikin lagu kayak gini deh. Maksudnya punya lagu yang kayak gini yang dimana kayak pengen gitu loh ngayatin lagu yang galau dan orang tuh yang denger bisa ngerasain juga gitu. Iya ya, relate dan kesentuh ya. Tapi udah tercapai belum cita-cita itu? Udah banget. Udah beberapa lagu yang aku tulis dan udah Di lagu apa? Biar kalau kamu sebut tuh biar orang tuh jadinya oke, gue dapet nih referensi ini. Punya gue bikin list nih kalau gue lagi galau gue dengerinnya ini gitu. Betul. Biar tambah tercabik-cabik. Ada judulnya Cinta Begitu. Terus Lelah Menanti itu pertama kali aku nulis lagu. Terus Untuk Apa Bertahan. Ada Ragu. Terus apa lagi ya? Takkan Bisa Bersama. Terus ada, aku lupa banyak soalnya. Banyak singlenya ya ternyata aku udah selama di label Indo Semarin ini aku udah rilis
15 lagu berarti. Wow, dan itu 15 lagu itu pasti ada kontribusi kamu sendiri untuk Iya. untuk ada di situ untuk nulis lirik Ada. ya. Oke, mantap. Kayak aku pakai lagu orang tuh 3. Ada 3 lagu paling. Oke, kita masih akan ngobrol sama Bagasran, tapi ngobrolnya nih nanti kita mau selipin juga sama games ya. Jadi Yeay. jangan kemana-mana Music Lovers, tetap di Soundcore Podcast. Balik lagi di Soundcore Podcast, masih bersama Bagasran. Tapi dia tidak berlari di sini. Tapi dia akan bermain games Yeay. bareng Music Lovers. Seru-seru. Ini nama gamesnya This or That ya. Ini atau itu. Gitu. Jadi milih nih di antara 2 pilihan. Kita mulai aja ya. Pertanyaan pertama, Bagasran, menyanyi atau acting? Menyanyi. Menyanyi. jelas kalau itu. Udah jelas di segmen pertama udah Udah diulik, udah cerita. gitu, udah diceritain semuanya. Bahagia banget dia sama ini. Oke, yang kedua, healing di kota ya, di perkotaan atau di desa, di pagar alam mungkin? Wah, kayak desa sih. Desa. Kalau untuk healing beneran ya. Iya dong. Kayak pengen lepas dari suasana penat, maksudnya dari gadget segala macam. Udah paling bener healing ke yang hijau-hijau aja. Oh. Pagar alam apalagi itu tempatnya. Aduh, pengen lagi nih. Best. Apa kita janji naik Dempo? Aduh, nah kalau Dempo kayaknya dari dulu tuh aku pengen naik gunung, tapi susah kayak belum diizinin soalnya. Belum Takut diizinin. orang tua. Siapa ntar tahu ada ini apa-apa. bisa bikin musik gitu kan. Pasti Iya. inspirasinya banyak tuh. Mau sih Kak sebenarnya. Ya udah, boleh lah kita- ntar bujuk itu Kak. Boleh lah nanti aku Apa-apa. kasih tahu ya begitu ya. Oke, Siap. sip. Dempo ya. Dem- Oke. Kebelet pipis atau kebelet di atas panggung atau lupa lirik pas lagi show. Lupa lirik ini nggak cuman satu apa tuh namanya? Nggak cuman satu part. Semuanya maksudnya dari awal. Ya nggak juga sih ya. Maksudnya yang bener-bener ngeblank gitu. Kayak kebelet pipis di atas panggung. Oke, kebelet pipis di atas panggung dan tapi di tengah-tengah nyanyi, kamu akan ngapain tuh? Oh, ya juga nggak bisa ya. Udah lirik aja udah paling bener. Oh gitu. Karena orang pun juga ketika kita salah lirik, maksudnya nggak hafal lirik, ya orang tetap nikmatin aja gitu. Kayak, apalagi nikmatin sambil dengar musiknya Oke, gitu. nggak bisa perlu aja dari liriknya. kayak improvisasi ya. Iya Gitu betul. ya. Atau dia improvisasi sambil izin ke belakang dulu ntar balik Iya, lagi ke betul. panggung. Bisa dance dulu kayak gitu. Tapi pernah kejadian nggak? Pernah kejadian lupa lirik tapi nggak sebanyak itu, paling per kalimat aja. Oke. Kalau Aman kebelet sebenarnya. kalau kebelet di atas panggung pas bener-bener in the middle. Nggak ada. Oh, nggak ya? Karena itu udah sebelum disiapin. naik panggung aku udah pasti Oke. cari toilet dulu. Jangan Oke. sampai kejadian. Pokoknya udah buang hajat dulu di pos-posin ya. Sip. Next. Lagu 7 atau Cinta Terakhir. Aduh. 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 Ini perjalanan ini soalnya nih. Nggak boleh nih. Harus 2 sih Kak. Dua-duanya. Harus kayaknya. dua-duanya. Ya. Karena Karena itu dua-duanya- karya yang aku tulis sendiri. Maksudnya kayak Ya Ya, itu. catatan perjalanan. iya perjalanan. musik Jadi kamu kayak aku ya. gak bisa pilih salah satu deh. Tapi kan jenis apa agak berbeda ininya kan Iya sound sih, benar, ini ya kan benar. musiknya kan. Benar-benar. Cuman mungkin kalau untuk streaming paling banyak bolehlah aku bilang Cinta Terakhirku. Cuman kalau untuk apa ya 7 pun juga kayak hal baru buat aku Iya, juga gitu. Karena momentumnya Bagasran ya. karena sebelum-sebelumnya lagu yang melo, ini sekarang yang Lebih ada lebih upbeat ya. kayak lebih seru aja gitu vibes. Oke, ya sebenarnya progress gitu loh buat sebenarnya aku. tricky question, pengen nunjukin seberapa cintanya dia Iya, sama nggak karyanya. bisa saya dua-duanya. Oke, Saya cinta. baiklah. Oke, selanjutnya pasangan atau pekerjaan. Nih katanya bucin banget nih. Aduh, tadi lupa lagi ditanyain, apa ditanyain Aduh. sekarang ya? Ntar aja. Pekerjaan atau pasangan? Sebenarnya kalau bisa berbarengan, ya berbarengan pastinya. Cuman kalau Wah. untuk itu pekerjaan lah. Tapi Adil itu kan bukan penyanyi manusia. Iya. Ya betul sih. Nah, tapi di kondisi sekarang misalnya ya ini sibuk, kamu harus promo Ya, dan ya, sebagainya gitu. Pasti kan waktu buat ke hal yang pribadi jadi ya udah berkurang nih. Gimana?
Kalau untuk keadaan sekarang ya, maksudnya pekerjaan udah paling utama lah pasti. Karena di umur aku yang masih muda, jadi kayak emang yang dicari ya itu. Karena itu buat jangka depan kan, jangka ke depan. Jadi kayak mungkin pekerjaan. Oke, pekerjaan. Jadi pasangannya yang juga sesama musisi ya, benar? Jadi itu ngerti ya, karena satu ini ya, karena kita satu pun juga kayak circle gitu. ya. Nah. Oh jadi benar nih sesama musisi ya. Jegek. Ya. Jegek iya katanya jegek. Jegek. Jegek tuh cantik loh. Oh itu bahasa apa Kak? Bahasa Bali itu. Oh bahasa Bali. Aduh gak tau. Belum belajar ya. Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Aduh jadi pengen spill namanya nih. Jadi Aduh, bener aduh. ya nih ya hubungannya ya. Gimana? Jadi gimana? Bener hubungannya? Iya benar. Oh oke. Anggis Stefani. Soalnya pernah datang juga ke Soundcore Iya, dia Podcast. bilang, soalnya pernah kesini juga. Gitu. Siapa tahu nanti ada duet sama Anggis kan bisa juga kan? Mau dong. Boleh sekarang banget promo ya. lagu bareng. Oke, banget deh karena ternyata Atap Berteduh itu terinfluence-nya atau inspirasinya datangnya dari dia juga. Ya. Wow. Serem banget gak Bisa dibilang sih kayak gitu. bisa dijadiin inspirasi? Kok langsung keringetan ya enggak ya? Iya lagi. Aduh, Juga keringet panas ya? jagung nih dia nih langsung nih. Panas Oke, tapi sekarang harus dibagi dulu ya antara pekerjaan sama pasangan Iya. sama percintaan nih lagi fokus ke Kayak itu emang tantangan buat aku buat gimana cara manage waktu buat bagi waktu sama pasangan, sama kerjaan. Tapi lebih prioritas untuk sekarang karena masih muda jadi kayak pekerjaan dulu lah. anak muda harus Anak muda membanggakan. Oke, harus bekerja keras. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal EP dan juga single yang emang baru banget angkat-angkatnya rilis juga itu 18 Oktober kemarin juga. Apa yang bakal jadi aktivitas atau kegiatan yang bakal buat promo yang bakalan Bagas lakuin? Buat promo tuh kita udah ada rencana showcase. Showcase, oke. Showcase tuh bulan November ya? November. Ya udah November. Deket-deket lagi nih. Deket Apa nih lagi. konsepnya apa nih yang menarik? Nah itu konsep Harus lagi ngapain kita nih? obrolin juga. Aku tuh pengennya sebenarnya kayak simple aja di coffee shop gitu. Terus kayak ngundang nama sebutan fansku tuh Bagas Lovers. Bagas Lovers. Bagas Lovers. Jadi kayak tinggal ngumpulin mereka kesana sambil jamming aja, promoin lagunya. Udah sesimpel itu sebenarnya sih. Jadi kayak yang aku butuhin kayak biar mereka bikin video story kayak dia bisa share ke intimate teman-temannya. gitu ya. Jadi Intimate. bisa kenal kamu juga Lebih dekat sambil- aja. Jadi di sana aku juga bisa sambil tanya-tanya langsung atau ada yang mau nyanyi bareng ke depan kayak gitu. Atau tiba-tiba dapat inspirasi dadakan, tiba-tiba datang Iya, siapa curhat tahu. gitu. Wah, bisa Ada jadi nggak yang kayak gitu sih selama ini? Kalau Datang dari curhat- situ curhat tuh bikin lagu. jarang sih, jarang. Lebih ke kayak misalnya dia bilang, aku relate sama lagu ini karena aku lagi ngerasa gitu. Oh, oke. Nah, nanti konsep showcase-nya akan kayak gitu ya. Iya, kurang lebih Jadi kayak boleh siapa aja datang nih ya Siapa aja? di November. Di November. Oke, dinantiin aja di media sosialnya Bagus, di Bagas. media sosialnya Bagas. Bagas yang bagus, seribet dikit. Bagas yang bagus runnya loh. Iya. Jadi kapan showcase-nya di bulan November bisa tuh. Yuk Music Lovers yuk datang yuk kita dengerin. Jadi ada intimate showcase nih Betul. bareng Bagas gitu. Siapa tahu juga bisa ketemu sama kakak Anggis. Aduh. Pasti datang dong ya kan? Harusnya datang. Harusnya datang ya. Karena dia support banget anaknya. Oh, iya. Sangat-sangat support. Oke. Dan udah ada music videonya juga buat yang Atap Atap Berteduh. Itu lama juga gak proses pembuatannya kemarin? Di Enggak. gimana? Di Jakarta? Itu di puncak. Oh, oke. Di puncak. Paling Memang dibikin ini ya, ada storyline itu benar-benar cerita Iya. soal ya sosoknya gitu ya. kayak Oke. kebucinan kita aja gitu loh. Kita bikin video klipnya nggak lama, sehari doang. Sehari itu udah kelar. Oke. Dan besoknya kita lanjut, tapi itu buat 4 lagunya. Jadi kita tuh sekalian bikin video lirik buat 4 lagu lainnya. Tapi berarti nanti kita ngarepin visualnya continuity nggak? Ada cerita nggak kayak berseri gitu Kalau nggak? untuk continuity kayaknya enggak. Oh, oke. Maksudnya Hanya randomly memanfaatkan. aja sih Oke, kita. oke. Hanya memanfaatkan waktu aja ya Iya, biar lebih betul. satset gitu ya. Lebih cepat dan maksudnya karena kita juga mepet waktu itu buat perilisannya. Jadi kayak kalau bisa dikerjain langsung berbarengan kenapa enggak? Dan enaknya juga kita sama-sama udah diskusi sama tim. Setelah kita masih kuat, ya udah kita kelarin aja dulu. Jangan Oke. sampai ada yang Masih kuat ya? Kakak kuat sebenarnya ngikutin maunya dia? Berapa hari tadi rekaman? 2 hari nggak pulang-pulang. Waduh. 5. 5. Waduh. Iya beneran. Waduh, hati-hati Itu- kesehatan Muna ya kalau gitu Siap, ya. aman Tapi ya itu. itulah Makasih, niatnya Mama. dan kecintaannya Bagas Ran sama musik.
kalau gitu kalau mau dengerin itu tadi single kamu yang udah banyak, pengen dikulik lagi, pengen lihat music video yang udah dibuat, boleh di mana tuh? Sambil dipromoin. Buat teman-teman semua yang mau dengar Atap Berteduh, ada 5 lagu di sana. Itu udah rilis di seluruh digital platform, di mana aja pokoknya platform kesayangan kalian. Streaming terus dan jangan lupa share ke teman-teman, ajak teman kalian pastinya buat denger juga lagunya, dan aku harap semoga kalian suka, teman-teman kalian juga suka dan bisa share teman-teman lagi. Teman-teman. Jadi Teman-teman member get member gitu ya. Dan siapa tahu kalau Membership dengar Atap Berteduh jadi lupa sama cicilan rumah. Udah nyambung nih sekarang. Oke, ya, betul. Oh, oke, Kita kalau bahas lagi. gitu. Iya. Nanti dibahas lagi ya biar enak gitu ketemunya. Oke, biar ya udah. pertanyaan di kepala nih terjawabkan gitu. Iya. Oke. Kalau gitu atau enggak datang lagi nanti pas muncul album gitu ya. Boleh. Amin. Oke, guys, thank you for coming. Thank you, Udah cerita soal pengalamannya di EP-nya yang sangat dia banggakan ini ya kan, pastinya ditunggu showcase-nya dan sukses berikutnya. Jangan nggak datang ya. Jangan nggak datang. Insya Allah datang. Jangan nggak datang. Insya Allah datang gitu. Siap. Pokoknya diundang mah kita datang. Oke, kalau gitu Music Lovers jangan kemana-mana. Masih ada satu tamu di Soundcore Podcast lagi. Ini seru lagi. Masih satu atap nih sama Bagas. Tapi musiknya cukup berbeda. Seperti apa ceritanya juga dia seperti apa di balik proses produksi dan kreatif dari musiknya sesaat lagi. So stay tune di Soundcore Podcast.